Makanya Ade Armando contoh, Pak Ade Armando ini orang Minang loh, dosen Universitas Indonesia, UI, Muslim, tapi ditugasi oleh pemerintah untuk melecehkan Allah, untuk melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, melecehkan ulama. Pertanyaannya, di Indonesia ini kan ada undang-undang KUHP pasal 156A tentang penodaan agama. Indonesia kan negara hukum. Kira-kira pernah enggak Ade Armando ditangkap? Tidak pernah, karena dia ditugasi oleh negara. Abu Janda pernah enggak dia tangkap? Karena dia ditugasi oleh negara untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Denny Sirga ditugasi oleh negara untuk melecehkan Islam, melecehkan ulama, melecehkan Al-Quran. Masa negara mengeluarkan uang 74 miliar untuk menghancurkan Islam lewat sesama Muslim? 74 miliar, rakyat lagi susah, lalu pemerintah menghamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting dan malah bertujuan untuk merusak Islam. Data dan faktamu mana, Andri Tanjung? Jangan asal tuduh, fitnah, dan memprovokasi. Giliran nanti ditangkap, kalian menuduh aparat kepolisian represif, pemerintah kriminalisasi ulama, rezim otoriter, dan bermacam-macam tuduhan ngawur kalian. Mulut busuk seperti Andri Tanjung ini perlu dipolisikan. Astaga, pemirsa Kanal Timur sudah lihat kan cuplikan tadi? Apa yang disampaikan oleh Andri Tanjung tadi, betapa itu adalah tuduhan yang amat keji, fitnah yang amat keji, dan sangat-sangat memprovokasi pengikutnya. Ustadz Andri Tanjung ini, dia dengan penuh percaya diri mengatakan kalau Lai Denny Siregar, Pak Ade Armando, Abu Janda adalah buzzer yang dipelihara oleh negara. Bahkan dia mengatakan para buzzer tersebut digaji oleh negara dengan menggunakan APBN sebesar 74 miliar rupiah. Ini orang tanpa punya data dan fakta yang jelas, tiba-tiba asal membuat pernyataan yang memfitnah dan menuduh secara serampangan kepada pemerintah. Kalau pemerintah hendak menghancurkan Islam melalui buzzer yang pemerintah bentuk sendiri, yaitu Lai Denny Siregar, Pak Ade Armando, dan Abu Janda. Saya kadang merasa aneh, campur lucu dengan orang-orang yang tipenya seperti Andri Tanjung ini. Ini orang ngakunya ulama, tapi ajaran yang dia sampaikan kepada pengikutnya adalah memprovokasi, memfitnah, menuduh sembarangan kepada pemerintah yang bukan-bukan tanpa adanya bukti. Saya tidak tahu apakah potongan video ceramah Andri Tanjung itu sudah lama atau video baru, tapi yang jelas kalau video itu sempat viral di bulan Ramadan ini. Dan jikalau video itu adalah video baru, yang baru dibuat di bulan ini, maka Abang Peci berjenggot panjang itu lagi menyebarkan virus kebencian, fitnah, hoaks, provokasi, dan macam-macam kejelekan yang disampaikan oleh Andri Tanjung. Orang ini tidak cocok jadi ustadz, dia cocoknya jadi tukang jual obat di pasar. Pemerintahan kita hari ini dan pemerintahan kita yang kemarin-kemarin, mulai dari era kepemimpinan Soekarno itu beragama Islam semua. Dan Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam terbanyak. Mana mungkin Jokowi yang beragama Islam mau menghancurkan agamanya sendiri? Orang-orang yang hari ini berada di dalam lingkaran pemerintahan juga mayoritas beragama Islam. Masa mereka mau menghancurkan agama mereka sendiri? Logika dan akal sehatnya Andri Tanjung itu kira-kira ada di mana? Apa otak dan hatinya ada di got? Apalagi si Andri ini menuduh kalau buzzer bayaran pemerintah yang ingin menghancurkan Islam itu adalah Lai Denny Siregar, Pak Ade Armando, dan Abu Janda. Saya tidak yakin 1000% kalau Lai Denny Siregar, Pak Ade Armando, dan Abu Janda yang notabene-nya adalah pemeluk Islam yang taat itu mau menghancurkan agamanya sendiri.
1000% saya tidak percaya itu semua. Karena yang saya tahu selama ini, Lai Deni Siregar, Pak Ade Armando, Abu Janda adalah pejuang demokrasi yang tangguh. Sosok nasionalis yang selama ini getol menyuarakan persatuan dan menjaga kebinekaan di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah menuduh, memfitnah, apalagi memprovokasi orang seperti halnya yang dilakukan oleh Andri Tanjung. Bahkan Lai Deni Siregar, Pak Ade Armando, Abu Janda, dan kawan-kawannya yang lain siap mati demi demokrasi, demi Indonesia, demi NKRI. Mereka selama ini yang saya kenal sebagai representasi dari masyarakat Indonesia yang berakal sehat untuk melawan kelompok radikal seperti Ustadz Andri Tanjung dan para dedengkotnya. Mereka selama ini melawan kelompok-kelompok sebelah yang hendak mendirikan negara agama, yang hendak menggantikan Pancasila dengan khilafah. Bagi saya, Lai Deni Siregar, Pak Ade Armando, Abu Janda, dan lain-lain adalah representasi dari suara masyarakat kecil dan suara minoritas. Mereka mewakili kita untuk menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan kita, masyarakat Indonesia yang berakal sehat ini. Mereka juga selama ini tidak pernah minta masyarakat Indonesia memberikan mereka uang atau sumbangan atas apa yang mereka perjuangkan selama ini. Apalagi mendapatkan gaji dari APBN sebesar 74 miliar itu. Menurut saya 74 miliar yang disampaikan oleh Andri Tanjung ini hanyalah sebuah fitnah dan tuduhan tanpa bukti belaka. Masa negara mengeluarkan uang 74 miliar untuk menghancurkan Islam lewat sesama Muslim? 74 miliar, rakyat lagi susah lalu pemerintah menghamburkan uang untuk keperluan yang tidak penting dan malah bertujuan untuk merusak Islam. Data dan faktamu mana, Andri Tanjung? Jangan asal tuduh, fitnah, dan memprovokasi. Giliran nanti ditangkap, kalian menuduh aparat kepolisian represif, pemerintah kriminalisasi ulama, rezim otoriter, dan bermacam-macam tuduhan ngawur kalian. Mulut busuk seperti Andri Tanjung ini perlu dipolisikan. Tapi semua kembali pada Lai Deni Siregar, Pak Ade Armando, dan Abu Janda yang di sini adalah sebagai korban dari fitnahan dan tuduhan sembarangan itu. Apa mau melaporkan ke polisi atau tidak? Dan untuk Pak Ade Armando yang saat ini lagi berbaring dalam keadaan sakit, semoga lekas pulih agar kembali dapat berkumpul bersama keluarga dan juga kembali menyuarakan kebenaran. Nah, pemirsa Kanal Timur, demikian dulu opini singkat saya kali ini, dan sampai jumpa pada opini Kanal Timur berikutnya. Terima kasih.